Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada teman-teman yang telah bergabung dalam mata kuliah Hukum Keuangan dan Perbankan Syariah. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai perjalanan perbankan syariah yang nanti akan kita bagi dalam dua periode, yaitu periode kolonial Belanda dan pasca kemerdekaan. Nanti untuk perbankan syariah sendiri secara spesifik akan kita temukan perkembangannya itu ketika Indonesia sudah merdeka, yaitu pasca kemerdekaan. Kita tahu bahwa Belanda itu berada di Indonesia, melakukan penjajahan selama kurang lebih 3,5 abad. Jadi 350 tahun kita berada di bawah kendali dan di balik bayang-bayang kolonial Belanda. Jadi selain penjajahan di bidang politik, kekuasaan, tentu ekonomi tidak dapat dilepaskan dari fokus penjajahan yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu. Jadi kondisi ekonomi bangsa Indonesia itu mengalami fluktuasi. Artinya tidak ada stagnasi, tidak ada kecenderungan kemudian ekonomi baik-baik saja, apalagi membaik, kan begitu. Karena ketika hasil pertanian mencapai pada puncaknya, artinya hasil pertanian itu baik, sangat tinggi, sangat banyak, itu saja tingkat ekonomi kita itu berada di bawah. Ini bukan karena dipengaruhi oleh hasil pertanian yang baik, tetapi karena memang perusahaan Hindia Timur atau VOC itu mengawasi dan mengambil keuntungan dari ekonomi yang dihasilkan oleh Indonesia. Jadi ada satu kebijakan yang sangat terkenal pada waktu itu, namanya kultur stelsel, tanam paksa, yang terjadi antara tahun 1830 sampai pada tahun 1870. Tanam paksa itu artinya bukan hanya dikhususkan pada masyarakat Indonesia itu diperas tenaganya untuk menanam tanaman yang biasa ditanam, tetapi juga pada sektor atau pada hal-hal bahwa tanaman yang ditanam itu dipaksakan harus berupa tanaman kopi, gandum, dan lain sebagainya. Artinya tanaman-tanaman yang memungkinkan untuk diekspor kolonial Belanda ke negaranya atau ke negara Eropa pada umumnya. Jadi sudah kita dipaksa untuk menanam, kemudian apa yang kita tanam itu juga ditentukan oleh mereka. Tidak hanya di bidang tanam paksa, tidak hanya di bidang ekspor hasil-hasil pertanian yang tadi telah ditentukan bentuk dan jenisnya, tetapi di bidang impor pun mereka menentukan. Kita diharuskan impor bahan-bahan tekstil dari negara Belanda yang notabene itu lebih mahal harganya daripada
tekstil-tekstil yang kita impor sebelumnya dari negara-negara selain Belanda. Jadi ekspornya dikuasai, impornya pun juga demikian. Maka karena banyaknya perkembangan perdagangan yang dilakukan oleh kolonial Belanda meliputi ekspor impor, kemudian kebutuhan akan lembaga keuangan, kebutuhan akan lembaga perbankan ini menjadi hal yang harus ada, menjadi suatu keniscayaan. Maka pada saat itu muncul beberapa bank, diantaranya ada misalnya Netherlands Handelsbank, kemudian ada The Carthage Bank, ada Yokohama Shanghai Bank, ada Overseas Chinese Bank Corporation. Ini beberapa bank yang muncul, tentu masih konvensional, belum ke ranah syariah. Ini bank-bank konvensional yang memang memfasilitasi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu di bidang ekspor dan impor. Baru kemudian pada tahun 1895 itu berdiri kredit lokal yang dinamakan sebagai Elhamen Volks Credit Bank. Jadi Elhamen Volks Credit Bank ini atau FVB singkatannya ini memang diinisiasi oleh beberapa orang Indonesia, orang pribumi yang punya keprihatinan, punya perhatian lebih terhadap kondisi masyarakat terutama di pedesaan. Jadi lembaga keuangan ini itu memfasilitasi kredit kecil, memfasilitasi rakyat kecil, memfasilitasi para petani yang kebanyakan itu berada di pedesaan. Jadi fakta sejarah yang menunjukkan bahwa telah ada beberapa bank yang beroperasi di Indonesia meskipun bukan bank lokal, ini kan menunjukkan adanya telah munculnya lembaga perbankan konvensional di tahun tersebut, yaitu di abad 19 dengan maksud dan tujuan atau latar belakang utamanya itu adalah adanya bisnis yang dikuasai oleh kolonial. Bisnis yang dimaksud itu adalah impor dan ekspor tadi. Dan dari beberapa bank-bank besar tadi hanya ada satu bank kecil yang melayani kredit kecil, difokuskan atau diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang notabene merupakan rakyat kecil, kemudian orang-orang pedesaan yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Ini menunjukkan bahwa perbankan pada masa kolonial itu telah mulai berkembang. Lalu bagaimana dengan pasca kemerdekaan? Jadi perbankan pasca kemerdekaan tentu menjadi fokus utama dari negara kita. Karena suatu negara Indonesia sudah merdeka, kebutuhan akan bank nasional, artinya bukan bank warisan Belanda, ini menjadi keniscayaan, menjadi keharusan. Jadi selain itu juga untuk menggantikan mata uang yang asalnya itu adalah gulder digantikan dengan mata uang kita. Dengan tujuan utama adalah untuk membangun ekonomi nasional. Jadi uang diganti, kemudian kebutuhan akan lembaga perbankan, ini mempunyai tujuan menjadi salah satu instrumen di bidang pembangunan nasional dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat maupun negara. Di tahun berikutnya setelah Indonesia merdeka itu lahir namanya Bank Negara Indonesia atau biasanya kita kenal dengan BNI 46.
logonya kan itu, karena memang bank ini itu lahir pada tahun 1946. Tapi sayang sekali bahwa bank ini yang awal mulanya itu dimaksudkan, diproyeksikan menjadi Bank Sentral Nasional Indonesia, bank sentral yang dimiliki oleh negara kita. Dengan adanya agresi Belanda sekitar 3 tahun atau 4 tahun begitu sampai 49, bank ini seperti mati suri, jadi tidak dapat berkembang. Maka setelah ada konferensi meja bundar pada tahun 1949, jadi hasil dari konferensi tersebut salah satunya adalah mendirikan kembali Bank Sentral Indonesia. Tapi sayang bahwa BNI yang belum begitu berkembang, bahkan dapat dikatakan mati begitu meskipun belum tutup beneran. Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia pada tahun 53, kemudian bank warisan Belanda yaitu The Java's Bank itu dinaturalisasi. Kalau pemain sepak bola ya, ini dinasionalisasi dan dijadikan sebagai Bank Sentral Indonesia, menggantikan Bank Negara Indonesia yang belum jelas masa depannya tadi. Lalu kemudian Bank Negara Indonesia yang awalnya itu diproyeksikan menjadi bank sentral, ini kemudian dijadikan bank komersial. Pada tahun-tahun berikutnya, karena memang kebutuhan perbankan ini merupakan salah satu instrumen bagi pengembangan negara, pengembangan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah itu mendorong kepada semua stakeholder untuk mendirikan bank-bank lokal dengan maksud menggantikan bank-bank warisan Belanda yang pada saat itu masih eksis. Jadi kalau tidak ada saingannya, maka bank warisan Belanda itu otomatis akan lama bertahan. Tetapi jika kita mampu untuk memberikan persaingan yang sengit dengan cara pendirian bank-bank lokal, maka dengan sendirinya bayang-bayang bank warisan Belanda ini akan hilang dengan sendirinya secara perlahan. Tercatat pada tahun 60 kita memiliki ada sejumlah 125 bank yang beredar di seluruh wilayah Indonesia. 4 merupakan bank pemerintah, kalau sekarang ya bank BUMN. Kemudian sisanya berarti 121 merupakan bank yang didirikan oleh lembaga-lembaga swasta. Pertumbuhan perbankan nasional konvensional ya, ini semakin berkembang dengan adanya paket Oktober tahun 88. Kemudian paket ini dikenal dengan istilah atau disingkat Pakto 88. Jadi jumlahnya itu bertambah dari yang 125 menjadi 145. Ada kenaikan sejumlah 20. Kemudian pada tahun 90-an itu meningkat lagi menjadi 240 bank. Ini salah satu referensi catatan sejarah tentang perkembangan bank yang ada di Indonesia. Sampai tahun 90-an kok belum ada pembahasan sama sekali mengenai perbankan syariah. Bagaimana nasib bank Islam atau perbankan syariah? Jadi adanya regulasi-regulasi yang mengatur mengenai perbankan konvensional, kemudian tadi kita sampaikan bahwa perbankan nasional itu secara umum dapat dikatakan berkembang sangat pesat. Ini tidak kemudian
begitu saja membuka ruang atau peluang bagi berdirinya bank syariah. Dikarenakan memang undang-undang yang ada pada saat itu ini belum mengakomodir, belum mengizinkan berdirinya atau beroperasinya bank syariah. Saya kira dengan beberapa perjuangan, beberapa tokoh, kemudian aspirasi dari banyak masyarakat, momen yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang, yaitu pada tahun 92 telah lahir Undang-Undang Perbankan nomor 92. Mohon maaf, tahun 92 nomor 7. Jadi salah satu poin penting yang ada di Undang-Undang Perbankan tahun 92 tersebut adalah bahwa adanya pasal yang mengatakan bahwa bank syariah itu bisa beroperasi secara legal. Ini tahun 92. Kemudian bank syariah pertama yang lahir di negara kita itu ada BMI, Bank Muamalat Indonesia, yang sebenarnya sebelum Undang-Undang Perbankan 92 itu sudah lahir, yaitu tepatnya 91 atau 29 tahun yang lalu. Tetapi karena regulasi undang-undang itu belum mengizinkan bank Islam untuk beroperasi, bank syariah beroperasi, maka bank ini baru bisa beroperasi 1 tahun kemudian setelah diterbitkan Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 7 tahun 92. Tentu tidak banyak perkembangan, kita tidak bisa berharap banyak terhadap satu bank yang yang bisa dikatakan sebagai langkah uji coba, masih bayi, belum punya pengalaman, kan begitu. Maka kabar yang tidak baik itu bahwa bank ini itu selama 92 sampai 97 itu tidak mengalami perkembangan yang begitu nyata. Artinya seperti jalan di tempat. Sampai pada akhirnya tahun 98 kita mengenal ada namanya krisis ekonomi. Ketika krisis ekonomi, ternyata sejumlah bank konvensional itu bangkrut, banyak yang ditutup. Jadi misalnya selama 98 ada 14 bank dilikuidasi, beberapa bank kemudian dijadikan satu atau di merger istilahnya. Misalnya ada 3 bank yang secara finansial itu hampir kolap, dijadikan satu. Pada tahun berikutnya ada kurang lebih 38 bank ditutup, 90 bank direkapitalisasi, dan ada 7 bank diambil alih oleh BPPN. BPPN adalah Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau IBRA, Indonesian Banking Recovery Agency. Kabar baiknya, jadi di samping kabar buruk bahwa lembaga perbankan syariah atau BMI tadi selama 5 tahun itu seperti jalan di tempat perkembangannya, kabar baiknya bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 99, 98, BMI ini menunjukkan kekuatan bertahannya. Jadi banyak bank konvensional yang berguguran, tapi BMI ini kok kelihatannya masih tenang-tenang saja, masih adem-adem saja, seperti tidak ada krisis moneter, tidak ada masalah di bidang ekonomi yang terjadi secara nasional, kan begitu. Ini kemudian yang menjadi momentum bagi berkembangnya bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang baku lainnya. Padahal ketika krisis moneter itu telah dibentuk namanya
BLBI dan BPPN tadi. BLBI itu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BPPN itu Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dua lembaga ini memang sengaja dibentuk oleh negara untuk membantu beberapa bank yang sekiranya masih bisa diselamatkan pada saat krisis moneter, dan kalau yang tidak bisa diselamatkan ya dengan berat hati akan ditutup, dan yang masih bisa di merger ya di merger. Jadi dengan adanya peristiwa krisis ekonomi tahun 98-99 ini, maka pelajaran yang paling penting adalah masalah pengawasan di bidang perbankan yang masih begitu lemah. Jadi kurangnya pengawasan dari pemerintah, dari lembaga yang ditunjuk, misalnya ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah, ini menjadi salah satu faktor utama beberapa bank tadi, ada 38 bank yang berguguran selama krisis moneter 98. Jadi kabar baiknya lagi bahwa Undang-Undang Perbankan tahun 92 itu kemudian pada tahun 98, ini kemudian direvisi. Salah satunya adalah yang paling penting itu ada sistem pengawasan yang jelas, kemudian pengaturan tentang bank syariah lebih detail, perizinan pendirian perbankan itu diperketat kembali daripada sebelumnya. Ini kemudian dari adanya kondisi atau sejarah mengenai krisis moneter ini, maka kemudian perlu adanya perubahan atau amandemen terhadap undang-undang perbankan agar ke depan tidak terjadi lagi ada bank misalnya krisis sedikit tutup, ada masalah ekonomi baik nasional maupun global kemudian tutup dan seterusnya. Pertumbuhan perbankan syariah kalau kita lihat sebenarnya jika dibandingkan dengan perbankan Islam atau perbankan syariah yang ada di negara Malaysia, kita ini relatif telat 9 tahun. Jadi di sana ada namanya BIMB, Bank Islam Malaysia Berhad, itu 83 sudah berdiri, sementara kita 92 baru beroperasi dengan aktor utamanya adalah Bank Muamalat Indonesia. Latar belakang yang menyebabkan kita telat dibandingkan negara Malaysia dan negara-negara yang lain itu karena ada dinamika politik yang masih belum belum memihak pada pertumbuhan perbankan syariah dan lembaga keuangan yang lainnya. Jadi aspirasi politik umat Islam, dinamika politiknya itu tidak mendapat ruang dan diperlakukan tidak adil. Hingga akhirnya ketegangan politik, dinamika politik itu baru berakhir baru paripurna sekitar tahun 90-an, dan sikap pemerintah itu terhadap politik umat Islam menjadi lebih ramah, kemudian lebih mengakomodir aspirasi dari umat Islam. Ini dibuktikan bahwa dinamika politik telah meredam itu terbitnya undang-undang tentang peradilan agama. Jadi hubungan antara masyarakat muslim dengan negara, dengan pemerintahan ini menjadi adem, dibuktikan dengan ada undang-undang peradilan agama 89, kemudian dibentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia setahun kemudian Inpres Instruksi Presiden yang melahirkan kompilasi hukum Islam pada tahun 91, dan kemudian BMI beroperasi tahun 92. Jika melihat dari peluang bahwa perkembangan bank
syariah itu sudah memiliki peluang, maka progres pertumbuhan lembaga perbankan syariah ini dapat kita katakan memiliki prospek yang baik ke depan. Tahun 2015 kita memiliki 12 bank syariah, kalau sekarang sudah lebih. Kemudian ada 22 bank konvensional yang kemudian membuka unit usaha syariah atau layanan syariah. Ada 163 BPRS, wah sekarang mungkin 200-an lebih. Kemudian total aset yang kita miliki pada tahun itu adalah sekitar 260 triliun. 260 triliun pada saat itu merupakan angka yang kecil karena baru sekitar 5% dari aset perbankan nasional yang dimiliki oleh perbankan konvensional. Jadi dari progres ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa prospek jangka panjang lembaga keuangan syariah, perbankan syariah ini memang menunjukkan tajinya, menunjukkan prospek yang bagus. Dalam jangka waktu 28 tahun, jadi kalau sekarang 92 sampai sekarang sekitar 28 tahun, lembaga keuangan syariah itu menunjukkan kesan yang relatif mengagumkan, apalagi dengan bertahannya BMI pada krisis moneter tadi. Jadi meskipun di satu sisi kita akui total aset perbankan syariah kita masih sangat kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, berarti kan 5% dibanding 95%. Akan tetapi sedikit demi sedikit prospek, kemudian kinerja dan perkembangan perbankan syariah memang patut kita apresiasi dengan sebaik-baiknya, patut kita berikan aplaus, patut kita patut kita berbahagia, kemudian tidak boleh dipandang sebelah mata. Saya kira itu sebagai pembuka diskusi, sebagai pemantik diskusi, ini masih sangat umum secara garis besar, bisa kita perdalam dalam diskusi, bisa teman-teman perdalam dengan membaca literasi-literasi yang lain yang berbicara tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Mari kita lanjutkan diskusi, tetapi sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup terlebih dahulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.